Kita awali dengan kata-kata la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali sesama wali. Allah menutupi nur hati para walinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sataro anwaras sarair. Sataro nutupi sapa Allah anwaras sarair ing piro-piro cahaya piro-piro sirri hati. Bikasaifid dhawahiri kelawan tebele piro-piro pekerjaan zahir. Kenapa ditutupi oleh Allah? Ijlalan krono mulyaake ngegungake, ijlalan krono ngegungake laha marang sarair. Antubtadalah yento din napa niki antubtadalah yento din obral biwujudil idhari kelawan anani zahir pertelo wa ayyunada alaiha bilisanil istihar wa ayyunada lan yento dipanggil alaiha ing ngatasi sarair bilisanil istishari kelawan lidah menyiar-nyiarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah juga menutupi nur cahaya kewalian para walinya ijlalan karena memuliakan wali tersebut, karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah terhadap kaum mukminin. Sebab sekiranya terbuka rahasia kewalian seseorang, pasti akan mewajibkan bagi orang yang terbuka hatinya itu kewajiban-kewajiban yang mungkin tidak dapat melaksanakannya, dan dengan demikian berarti telah terjerumus dalam dosa atau durhaka. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, niki tentang wali. Kita awali dengan kata-kata la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali sesama wali. Karena memang wali-walinya Allah itu banyak yang mastur, banyak yang dirahasiakan oleh Allah. Contoh walinya Allah itu adalah Uwais Al-Qarani. Suatu saat Rasulullah dawuh pada para sahabat dan berpesan pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalau nanti ketemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarani, ciri-cirinya punggungnya begini, ada putihnya, maka sampaikan salam saya dan kamu minta doa pada dia agar Allah mengampuni kamu. Siapa itu Uwais Al-Qarani? Setiap ada orang yang datang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu tanya, adakah di antara kalian yang namanya Uwais Al-Qarani? Adakah di antara kalian yang kenal dengan Uwais Al-Qarani? Semua ingin tahu. Karena apa? Karena dawuhnya Kanjeng Nabi, Uwais Al-Qarani ini adalah ma'rufun fis sama, terkenalnya di atas langit. Jenengan pilih, pengen terkenal di bumi apa terkenal di langit? Pasti sama seperti saya, lebih enak terkenal di bumi, kemana-mana dapat fasilitas. Para rawuh singkat cerita, akhirnya suatu saat datang rombongan dan ternyata Uwais itu hanya sekedar tukang tuntunnya para saudagar itu. Jadi dia hanya bekerja sebagai penuntun unta para saudagar.
Kemudian begitu ketahuan dibuka punggungnya, betul ada tanda, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali menyampaikan salam baginda Rasul dan memohon kepada Uwais untuk mendoakan. Akhirnya Uwais merasa menyesal, merasa malu karena kewaliannya terbuka, dan saat itu juga beliau nyuwun wafat. Rata-rata Allah menutupi kewalian para wali itu dari pandangan manusia. Sebab kalau Allah membuka wali, beda dengan Nabi. Kalau Nabi memang diperkenalkan oleh Allah dengan salah satunya yang disebut dengan mukjizat, karena dia menjadi pembimbing umat. Tapi kalau wali ini adalah penjaga stabilitas dunia, makanya begitu wali satu mati akan diganti dengan wali yang lain, jumlahnya akan tetap sama. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, niku hebatnya wali, dan wali-walinya Allah niku yang memiliki cahaya-cahaya itu kalau sampai dibuka kewaliannya, maka jangan-jangan kula kale panjenengan bersujudnya bukan pada Allah, tapi bersujudnya pada wali. Wong sekarang orang punya keistimewaan sedikit saja pengikutnya banyak, apalagi kalau keistimewaannya itu muncul tajallil af'alnya Allah masuk ke dalam wali itu. Salah satu contoh misalnya ada seorang wali ketika nduding nopo niku batu jadilah emas, kun fayakun, jadilah emas. Kalau sudah seperti itu, apa kula kale panjenengan mesti lupa Kanjeng Nabi, mesti lupa Allah, malah yang diingat walinya. Para rawuh, anwaros saroir, anwaros saroir dalam hal ini disebut dengan nur hati. Inilah modal yang diberikan oleh Allah. Pada pertemuan kemarin, semua mukmin itu punya nur, kan ngoten. Bahkan seandainya nurnya seorang mukmin yang asi, yang maksiat itu dibuka oleh Allah, maka akan memenuhi bumi ini. Lah, apalagi nurnya para kekasihnya Allah. Nur-nur nurani yang ada dalam hati inilah yang menjadikan kula kale panjenengan beriman. Modal nur anwar saroir inilah yang menjadikan kula kale panjenengan percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, sekalipun kita tidak pernah melihat Rasulullah, hanya mendengar cerita-cerita tentang Rasulullah. Makanya ada sebuah dawuh, tuba liman yarani wa amana bi summa tuba summa tuba summa tuba. Ada satu redaksi diulang 3 kali, di riwayat yang lain diulang sampai 7 kali. Summa tuba summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntung sekali orang yang melihat aku lalu ia beriman kepada aku. Niki namini para sahabat. Lah, sahabat-sahabat ini pernah iri ketika Kanjeng Nabi menangis karena Kanjeng Nabi rindu pada ahbabi. Kata Kanjeng Nabi, saya, kenapa ya Rasul engkau menangis? Saya rindu pada kekasih-kekasihku. Alasna bi ahbabika ya Rasul, bukankah kami ini adalah kekasih-kekasihmu ya Rasul? Kata para sahabat, la bal antum ashabi, bukan, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Terus Kanjeng Nabi ditanya, sinten niku ya Rasul kekasih-kekasihmu yang membuat panjenengan nangis? Kekasih-kekasihku yang membuat saya nangis dan rindu ingin ketemu dengan mereka adalah orang-orang yang lahir setelah saya meninggal, tapi mereka berani beriman kepada saya, berani mencintai saya, padahal saya diketahui oleh mereka dari mulut ke mulut. Kata sekolah kali panjenengan ndak paham tentang Kanjeng Nabi, mimpi saja. Ada yang pernah mimpi Rasul?
Alhamdulillah, kalau ada yang belum, saya pernah dapat ijazah pingin mimpi Rasul niki. Kalau kemarin niku contohnya mudah, pengarang Simtud Duror Habib Ali niku ketika kecil oleh ibunya dibilang, maka mbak-mbak, ibu-ibu, dibalik laki-laki yang hebat pasti ada ibu yang luar biasa hebatnya. Kalau dibalik berarti kalau ada laki-laki jahat nggak usah dibalik, sudah. Berarti sukses tidaknya anak-anak kita itu tergantung ibunya. Kalau nggak sukses berarti ibunya. Ini yang kadang-kadang dirahasiakan. Yang kedua ini, Habib Ali ketika kecil belum balik, dia dibilangi oleh ibunya, wahai anakku, saya akan mengakui kalau kamu betul-betul anakku kalau kamu bisa bertemu Rasulullah. Katanya Habib Ali yang kecil, lah bu, bagaimana caranya ketemu Rasulullah? Rasulullah sudah wafat. Ya mbuh takoo nang kiai-kiai sana. Akhirnya Ali kecil niki sowan kepada setiap Habib yang sepuh-sepuh, tanya bagaimana caranya bermimpi Kanjeng Nabi. Niki butuhnya nyari guru. Ibunya cerdas berarti, gak langsung ngasih tahu caranya biar dia silaturahim ke kiai-kiai. Kemudian setelah beberapa hari beliau bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi niku orang pilihan dan insya Allah selamat di dunia dan akhirat. Jenengan pingin mimpi Rasulullah, kalau dikasih tahu caranya, jenengan jangan marah selama 40 hari. Jangan marah, baik marah yang keluar maupun marah yang ada dalam hati. Selama 40 hari pasti jenengan bisa ketemu Nabi. Kayaknya susah. Waktu itu saya coba mas usaha sampai seminggu masih bisa. Begitu 10 hari ada saja godaannya, kok pingin muringnya santrinya begini, anak yatimnya begini, ya gagal. Kalau 4 hari gitu mungkin masih bisa, tapi kalau 40 hari lah jenengan misalnya diomeli oleh istrinya, masa nggak marah? Kalau nggak marah wali jenengan. Kadang-kadang tetap saja jengkel lah. Jengkel ini yang katanya Habib Idrus niku, itu yang akan menjadikan kamu tidak bisa ketemu dengan Nabi. Poro rawuh kalau teruskan. Matur dia pada ibunya, wahai ibu, saya sudah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Enggak nak, kalau hanya sekedar mimpi biasa itu. Golongan kita para habaib, para syarifah itu biasa mimpi Rasulullah. Saya pingin kamu bukan hanya mimpi, ketemu langsung dengan Rasulullah. Terus Habib Ali bilang, bu, bagaimana mungkin wong Rasulullah sudah wafat? Ya mungkin sih nak, caranya gimana? Ya tanya lagi pada kiai-kiai itu. Akhirnya bertanya terus, belajar bagaimana caranya bertemu dengan Rasulullah secara langsung. Subhanallah, hasil dari pertemuan dengan para habaib itu, Habib Ali yang masih muda itu ketemu dengan Rasulullah iyanan ngedeng, dan dicium batuknya oleh baginda Rasul. Habis itu dia matur pada ibunya, bu, alhamdulillah kalaupun dipanggil Rasulullah tadi malam dan kalau dicium oleh Rasulullah dan sisa harumnya itu masih lengket di dahinya Habib Ali. Baru ibunya bilang, ini baru anakku. Jadi seharusnya ibu-ibu dan calon ibu-ibu itu, ini baru anakku kalau takwanya hebat. Bukan hanya bintang kelas toh, ini baru anakku.